Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali di Indahnya Berbagi. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang entrepreneur, seorang mompreneur, seorang pengusaha catering dengan segudang pengalaman dan tentunya sudah berwarawiri malang melintang di dunia perbisnisan. Apa kabar nih Bu Eka? Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nur, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Sudah sehat-sehat selalu ya Bu ya, ya, sudah semangat bersedia tetap hadir. Bu. Sudah bersedia hadir nih di Iya, acara kita untuk sharing-sharing sebagai seorang wanita pengusaha. Apa kiat-kiatnya nanti bisa berbagi untuk para sahabat saya semua. Di siap Bu. awal-awal nih Bu, Ibu kan tinggalnya di Bogor. Itu sudah berapa lama usaha cateringnya nih? Atau Ibu kasih tahu dulu nih mereknya apa gitu dan bergerak bidang apa dan pokoknya ceritakan deh tentang percateringan yang Ibu lakukan selama ini. Silakan Bu. Iya Bu, saya mulai dari idenya aja dulu ya Bu. Oke, silakan Bu. Jadi dulu itu saya suka bawain bekal makanannya buat buat anak-anak itu. Nah, jadi kebetulan kalau untuk anak-anak tuh waktu itu saya suka aja tuh, suka ngehias, bukan ngehias gimana sih, jadi berwarna-warni gitu. Dari misalnya nasinya putih, sayurannya hijau, nanti lauknya misal warna kayak ikan tuh rada kuning-kuning keemasan gitu kan, kalau dibakar gitu. Atau kayak salmon warna orange. Nah, jadi supaya anak tuh menarik tuh makannya gimana gitu kan, jadi disusun gitu. Nah, awalnya seperti itu, jadi lama-lama eh, ada temen tuh yang lihat, dia bilang, Bu Eka, bisa nggak bikinin buat anak saya, katanya gitu. Oh ya bisa gitu kan. Nah, jadi awal mulanya dulu dari situ gitu. Nah, Itu tahun berapa lalu itu, Bu eh, Eka? itu tahun berapa ya? Ada kira-kira sekarang anak saya itu usia 20 tahun. Wow, sudah Nah, kurang lebih 15 tahun yang lalu lah ya. iya, 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 kurang lebih sekitar ya 12 tahun, 15 tahun yang lalu gitu kira-kira. Karena memang masih SD ya waktu itu. Berarti memang Nah, jadi segala sesuatu ide itu muncul ketika kita butuh, wah ternyata dengan ditata begini anak kita jadi makannya lahap, jadi semangat. Yang dari iya tadi, betul Bu. oke, Iya, memang sebenarnya ya memang ide itu dari waktu itu saya udah lihat dari buku ya gitu. Kayaknya menarik juga nih gitu. Akhirnya ya memang ide tersebut tuh sangat efektif kalau buat anak-anak. Jadi dia memang menjadi makannya enak gitu. Nah, dari situ saya udah sempet tuh bikinin untuk anak-anaknya temen. Ada waktu itu saya 13 anak ya saya bikin. Nah, tapi waktu itu malah nggak kepikiran buat bisnis, buat usaha enggak Bu. Jadi mereka minta tolong saya bikinin, dibayar oke gitu aja. Jadi ya udah di apa namanya seenaknya aja dijalani. Nah, malah sempet udah anak udah besar udah enggak. Akhirnya saya mulai lagi itu kira-kira tahun 2017 kemarin. Jadi sebelum pandemi. pandemi ya. Hmm. Mm-mm. Sebelum pandemi. Sorry, bukan 2017, 2018 Bu. Berarti Jadi awal-awal ya belum lah, pandemi 2019 ya. ya pandemi 2019. Jadi 2018-nya saya mulai gitu. Nah, mulai catering Nama dan brand cateringnya itu cateringnya apa Bu? Nama brand oh cateringnya? ya nama nama brandnya Wits Wajan. Oke, Wits itu nama Ibu ya. Ya nama saya dari Widya. Jadi pakai pakai bahasa atau tulisan kekinian gitu ya, pakai W EED terus koma atas terus pakai Z jadi Wits gitu. Oke, keren-keren. Mm-mm. Oke, Nah, berarti jadi cateringnya itu baru catering perorangan Bu, catering harian. Jadi dari catering harian lalu berkembang ada orang tanya, Bu bisa bikin makanan sehat nggak gitu. Makanan sehat itu apa ya gitu, makanan sehat yang biasa aja Bu gitu.
Kalau yang biasa, nah kebetulan saya tahu waktu itu pernah ikutan nge-gym gitu kan. Mhm. Jadi di situ ada personal trainer ngomong gini, kalau mau kurus, mau sehat, kurangin garam, kurangin gula, kurangin minyak. Nah, akhirnya itulah yang saya jadikan patokan buat menu makanan sehat gitu. Jadi ada orang yang mau, intinya ada orang yang mau order, Bu bisa ini enggak? Kalau sekiranya saya bisa, saya bantu, oke gitu. Jadi lebih ke seperti itu, Bu. Jadi nggak kaku-kaku amat saya catering Oh, berarti Bu, gitu. Wits ini dia khusus healthy food. Enggak khusus juga, Bu. Jadi apa aja oke gitu. Jadi Hmm. ya itu kadang tergantung permintaan ya, Bu ya. Jadi ada yang ngomong juga nih buat orang sakit diabetes gitu misalnya, bisa nggak? Ya bisa aja sih gitu, tapi saya bilang saya ini mau mulai dari benar-benar sendiri, jadi kita belum punya ahli gizi, belum yang benar-benar besar lah ya Bu ya gitu. Ya. Jadi dibilang menu sehat, ya sehat dari segi apa ya, saya misalnya nggak pakai garam biasa gitu ya, garam Pakai garam Himalaya, saya Himalaya pakai ya? iya, pakai garam Himalaya, saya pakai minyak olive gitu, saya pakai gula Tropicana Slim, seperti itu kira-kira. Itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ya catering hariannya itu berjalan, Bu, gitu. Nah, kalau dari 2018 itu Bu, sudah berapa omset Ibu per bulannya? Kalau per bulan jadi gini ya, waktu itu kendalanya gini, Bu. Memang namanya bisnis ya, Bu, nggak lepas dari kendala ya. Jadi Ya. eh, saya waktu itu jadi pindah-pindah gitu, Bu, pindah-pindah. Kebetulan juga suami juga kerjanya masih dipindah-pindah gitu ya. Mhm. Jadi saya ngikut aja. Jadi saya awal-awal usaha catering itu waktu itu di Bekasi. Saya di Bekasi, di Jaka Sampurna 1 tahun, di Tambun 1 tahun. Ini di Bogor pun baru gitu. Jadi sebenarnya kendalanya di situ buat saya yang usaha gitu. Jadi kurang kurang bisa memanage lingkungannya gitu, target Oke. pasarnya gitu. Ya, ya. Karena saya pindah-pindah kan, iya Karena harus beradaptasi dengan gitu. lingkungan baru ya Bu? Betul, jadi setiap pindah mulai lagi, baru lagi. Mhm. Setiap pindah mulai lagi, baru lagi gitu. Sempat saya sekarang ini kepikiran apa ya gitu yang bisa usaha yang bisa konsisten juga gitu untuk di jalan gitu. Oke Bu, kalau tadi kan Ibu bilang mau pakai yang healthy food bisa, yang harian juga bisa. Ada nggak keinginan Iya. Ibu untuk lebih segmented gitu di misalnya di diabetes tadi atau di khusus yang healthy food tadi untuk penurunan berat badan gitu. Jadi semakin sebenarnya pasar itu semakin mengerucut, semakin bagus gitu, semakin detail dia sebenarnya semakin bagus gitu. Ibu ada nggak rencananya mau lebih spesifik lagi menyasar target marketnya? Ada Bu, jadi ya seperti itu, saya tetap mau menjalani makanan sehat, Hmm. tapi makanan sehat yang biasa-biasa saja. Karena gini Bu ya, saya juga ngelihat pasarnya, jadi kebanyakan orang-orang itu kepengen makanan sehat, tapi yang masih yang enak gitu. Jadi Betul. saya iya kan Bu, jadi Ya, berarti bahan dasarnya bukan aja yang kita akali ya. ya, jadi gini, bukan berarti makanan sehat itu nggak enak sih, tapi pengen lebih berasa gitu. Nah, Hmm. sedangkan kalau untuk kita misalnya makanan sehat itu kan Ibu juga mungkin tahu sendiri rata-rata ya direbus, rata-rata ya Ya. dibakar, Hmm. dan bahannya juga bahan yang nggak berlemak gitu kan, Ya. atau bahan pilihan lain gitu. Tapi kebanyakan orang-orang itu yang apa ya, ya kepengen justru misalnya gini Bu, jadi
misal ada boleh nggak dikasih sosis gitu, boleh nggak dikasih mayones, oh iya boleh boleh gitu. Jadi apa ya, ya saya sih sesuai permintaan aja gitu. Oh Berarti saya dilema iya. juga ya Bu ya? Iya, jadi kalau saya sih sebatas misalnya yang meminta itu customer sendiri gitu misalnya ya, ya saya sih nggak masalah sih gitu. Cuman eh, misalnya dia boleh nggak Bu ada sosis nggak? Oh ya ada. Nah paling misalnya gitu sosis ini nggak saya goreng gitu. Berarti Misalnya dikukus. jadi apa dikukus, apa dibakar yang seperti itu aja gitu. Jadi di apa namanya Atau ditumis Bu, difokuskan di ditumis, prosesnya. ditumis dengan minyak oil oil Iya ditumis. Nah iya ditumis bisa dan pakai minyak minyak zaitun olive dikit gitu gitu. ya, supaya jangan Iya, lengket. Olive oil. iya, iya. Nah Bu, Jadi ya menu-menu apa aja nih Bu yang tersedia di Wit Kitchen ini? kalau menu sih banyak ya Bu ya gitu. Kalau menu andalan kalau menu andalan ya seperti paling saya salmon 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 bakarnya ya Bu, salmon bakar oregano gitu. Jadi justru untuk menu sehat itu jarang sekali yang memakai bahan-bahan atau menu Indonesia gitu. Jadi lebih mengarah ke Eropa gitu kan, menu Eropa atau Itali yang dibakar-bakar pakai Italian herb ya kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau menu sih banyak Bu, apalagi kita juga bisa request juga ya, misalnya customer nggak suka manis gitu, atau saya nggak suka yang rasanya atau yang nggak suka apalah gitu, mereka bisa bisa request gitu Bu. Oke Bu, Gitu. ada juga nih saya dengar misalnya nih tempe, tapi bisa dijadikan stick gitu dan rasanya enak gitu. Pernah nggak nyoba Bu? Oh iya, iya bisa bisa Bu. Dan itu pun misalnya kita kalau apa namanya kayak kayak saya ada klien saya punya sakit kolesterol gitu ya. Jadi saya pakai apa namanya misalnya pakai putih telurnya aja gitu ya. Kalau ada bahan yang campuran pakai telur, ya saya pakai putih telurnya aja gitu. Jadi terus itu pun misalnya benar-benar dibakar atau minyak sedikit ya pakai olive itu Bu gitu. Oke, selama ini Bu, Mm-mm. Bu Widya, sudah berapa banyak nih Mm-mm. klien dari awal sebelum pandemi dan sekarang gimana omset? Omset itu udah banyak sih Bu, ya maksudnya klien udah banyak. Kalau omset itu eh, belum terlalu besar Bu, masih di bawah sekitaran 20 juta lah Bu, gitu Ya, satu alhamdulillah Bu. bulannya ya. Mm-mm. Alhamdulillah, iya. Jadi apa namanya, memang pandemi, eh, alhamdulillah walaupun berkurang tapi tetap jalan, ada Ya. aja gitu Berarti Bu. nggak begitu pengaruh. Mm-mm. Namanya kalau makanan kan orang tetap butuh gitu ya Bu ya. Ya, saya berusaha untuk berpikir bahwa apa ya, pandemi ini ya apa namanya bukan menjadi penyebab utama gitu aja, penyebab utama untuk kurangnya pendapatan kita gitu ya, karena rezeki masing-masing lah gitu, rezeki Iya. pasti ada aja gitu. Ya memang alhamdulillah ada aja gitu, walaupun nilainya nggak selalu terus segitu ya gitu, tapi saya tetap apa namanya syukuri itu. Gitu. Oke Bu Widya, selama ini kan Mm-mm. Ibu terima kliennya itu kan yang perorangan gitu ya. Pernah nggak Iya. menerima untuk yang misalnya cateringan 100 porsi untuk acara gitu? Untuk Oh, ada Bu, ada. Itu sering dulu. Dulu itu malah setiap minggu saya dapat, Bu. Minimal saya dapat 50 porsi gitu kan buat buat acara gitu ya. Nah, itu hampir rutin itu, Bu, waktu sebelum pandemi. Jadi makanya saya bilang waktu itu lumayan juga ya ya, ya. pendapatannya gitu. Itu sering sampai
Dulu kita juga punya langganan dari Dinkes, orang Dinkes sendiri langganannya ke Oh, saya. Alhamdulillah sih kalau secara surat-surat kami udah lengkap Bu gitu. Cuman dari kemarin ada karyawan, misalnya ada karyawan 3 ya, sekarang mm, ya apa namanya ya kita mulai dari nol lagi. ya. Berarti sekarang bisa paruh waktu aja gitu ya, Bu. Saat diperlukan baru Iya, dipanggil karyawannya gitu. Berarti iya, dulu, iya. berarti dulu pernah sampai punya 3 karyawan karena banyak orderan. Cuma, 3 karyawan yang tetap ya Bu, maksudnya memang yang digaji gitu. oke oke. Kalau untuk yang bantuan-bantu bulan, kalau bantuan lain biasanya saya suka nambah 2 gitu kan. Buat kalau ada orderan itu Bu, yang satu kali itu juga 100 porsi gitu, 150 kayak gitu. Nah, kalau untuk Mhm. porsi sendiri Bu, itu kalau untuk cateringan gitu berapa satu porsinya? Kalau dulu di awal saya masih murah ya Bu, untuk satu porsi itu satu box itu Hmm, saya hargai 17,5 Bu, 17.500 itu sudah nasi, lauk, lauk utama, lauk pendamping, sayur, ada sambal gitu. oke, berarti Tapi sudah berjalan, nasi iya, box gitu ya? berjalannya ya berjalannya waktu, kalau sekarang ini saya hargakan 22.500 per porsi Oke. gitu. Ya, karena kan sekarang Bu, harga minyak juga sudah naik, harga Oh bahan-bahan, iya Bu, telur juga iya. naik, ya kan? Ya memang hal-hal yang seperti itu Bu, buat kita pengusaha yang masih anggap masih merangkak ya Bu, kalau 2-3 tahun sih gitu, itu emang rada rada berat itu Bu, kalau harga yang masih kurang stabil ya, harga Ya, bahan kurang stabil itu agak sulit juga. berfluktuasi gitu membuat kita juga harus putar otak ya Bu, bagaimana ini Iya menurunkan, betul betul. menurun. Ya sedangkan, saya juga nggak mau sembarangan ya Bu ya, namanya soal makanan. Ya, Untuk customer, apalagi saya punya trade-nya itu ya makanan sehat misalnya gitu, kan nggak mungkin kita kasih yang sembarangan-sembarangan, nggak bisa. Itu karena saya pun, makan dari situ juga gitu kan, jadi betul. heeh, gitu. Jadi ya, apa namanya, jadi kita harus jaga ini deh, apa Berarti brand walaupun sendiri ya. harga bahan naik, tapi kita tetap menyediakan berkualitas untuk klien kita ya Bu ya. Oh iya Bu, saya lebih baik, ya maaf-maaf kata ya, lebih baik saya Untung dikit, kalau dari untung iya, untungnya cuma dimakan aja ya. daripada ambil untung kelebihan tapi ke customer-nya jadi kurang sehat atau kurang bagus, saya nggak mau. Oke. Berarti memang Mhm. itu salah satu hal yang membuat pelanggan tetap memakai jasa kita, Bu. Ya, Kalau kita amin amin, berprinsip seperti itu itu, ya kan? mudah-mudahan. Karena kita menjaga bagaimana pelanggan, wah, benar-benar raja gitu, benar-benar diprioritaskan. Oke, suka Iya Bu. dukanya apa nih, Bu, selama ini? Ya kalau buat saya pribadi sukanya ya kita bisa kita bisa tahu banyak karakter orang ya Bu ya gitu. Hmm, Banyak tahu juga, jadinya saya belajar gitu ya, orang sakit ini nggak boleh makan ini gitu. Itu sukanya Bu. Jadi, banyak ketemu tipikal orang itu dari kita misalnya order ya, dia order gitu ya, itu kita jadi tahu tipikal orang seperti apa gitu. Karakternya seperti apa. Nah itu kalau menurut saya itu sukanya gitu. Kalau dukanya di kondisi saya yang sekarang ini yang misalnya, belum belum menetap di satu tempat gitu ya, hmm, masih ke sana sini dan itu ekstra ekstra sekali apa ya, effort-nya untuk nyari marketnya gitu Bu. ya Nah betul. itu dukanya deh, heeh, jadi kita apa ya, terseok-seok lah gitu, mhm.
Kalau dukungan keluarga sendiri bagaimana Bu untuk usaha Ibu? Oh, sangat sangat mendukung, Bu, sangat mendukung. Oke, berarti Ini full semua support ya ya? berkat dukungan keluarga. Iya, Oke. iya, Bu. Nah, karena kan kita kalau sudah didukung keluarga gitu, rasanya kita nyaman melakukannya, karena kan mereka juga Iya, betul, Bu. bantu-bantu gitu kan. Tapi Iya, kalau nggak bisa sendiri, Bu, lah ya. Kalau kalau Hmm, bisnis atau usaha itu nggak bisa sendiri. Pasti kita butuh orang lain. oke, berarti supportnya udah oke nih, full support dari keluarga. Udah oke, iya. Misalnya kan, lagi kadang-kadang kan anak-anak kita nih bilang, Mama sibuk amat, kapan waktu untuk gua? Padahal malahan ini mereka yang bantu kita gitu ya kan. Iya, Ibu Nur sendiri ini salah satu support loh buat saya. Oke, sip. Terima Wah, kasih banyak, Ibu. Bu, ada nggak Gitu. rencana Ibu misalnya kan ini sudah memang kendalanya kalau saya lihat tadi Ibu berpindahan tempat itu membuat Ibu harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru. Tapi bisa Iya. nggak catering ini di autopilotkan gitu, dibuat franchise-nya misalnya dengan segmented pasar tadi. Misalnya Ibu khusus healthy food dan Ibu buat pangsa pasarnya kemudian menu-menunya sudah ada SOP-nya gitu sehingga orang bisa menjalankan di Bandung, di Jakarta, di mana gitu dengan brand with tadi with chicken, with Hmm. kitchen, With Wajan. with wajan. Wah, wajan ya, mantap. Ya. Oke. Nah, jadi Kita nanti with semua wajan masakan ini dari Wajan. bisa di Aceh, bisa di Sumatera, bisa di mana with wajan gitu. Tapi yang karena orang sudah punya ini, sudah punya buku manualnya nih untuk melaksanakan resep-resep yang dari Ibu gitu. Ada nggak seperti itu ke depannya Ibu rencananya? Eh, harusnya bisa ya, tapi saya sendiri rencananya ada, Bu. Nah, kalau dekat-dekat ini atau sekarang-sekarang ini saya malah ngebuat atau ngebikin frozen food. Jadi tetap menu-menu sehat ya, tapi lebih ke lauknya saja, Bu. Misalnya gini, misalnya kayak, lauknya tuh lauk salmon gitu ya, ikan-ikanan apa, misal gindara, misal makarel gitu. Hmm. Terus, lauk ikan-ikan itu atau ayam dada filet yang dibakar dengan bumbu apa gitu, macam-macam. Nah itu saya frozen kan, Nah, itu. itu ide bagus banget itu Bu. Karena sekarang kan orang mau Nah, tetap sehat, tapi pengennya praktis gitu ya kan? iya betul, Bu. Jadi ada, customer saya dulu yang di Bekasi ya, Bu, ya, Hmm. itu sampai bilang, "Bu Eka, bisa nggak bikinin saya gitu, lauk yang apa namanya, yang, rendah lemak," gitu ya, Hmm. yang kalorinya tinggi gitu. Nah, bahasa seperti itu pun kadang-kadang agak sulit ya, Bu, yang kalori berapa, lemak berapa. Tapi saya bilang, "Bisa, saya buatkan di frozen ya," gitu. Mungkin bukan kalorinya tinggi, Iya. energinya gitu ya. Kalau kalori kan kalau orang Oh, iya iya. nggak mau dia kalorinya banyak biasanya, lemak dan rendah Ah, kalori biasanya. biasanya iya ya, heeh. Iya, yang seperti itu kira-kira, Bu. Jadi dia nggak mau yang berlemak gitu. Ya intinya seperti itu. Hmm. Saya bilang, "Bisa," gitu, saya buatkan. Nah, minta minta menunya, Bu, ya saya bikin menunya, nanti dia pilih, ya nanti saya buatkan, di-packing vakum, saya Hmm. kirim, bisa, Bu, pakai Bisa, same day gitu. betul. Iya, jadi sementara ini yang mungkin ke depannya saya juga mau seperti itu gitu. Jadi itu kalau Ibu misalnya tadi tanya, "Bisa nggak di-autopilot-kan?" Kalau menurut saya bisa gitu. Ya. Cuman, kita untuk membuat sistemnya itu kan yang, perlu waktu gitu kan. Hmm. Untuk risetnya juga perlu perlu waktu yang seperti itu, Bu. Insya Allah sih saya juga ada pikiran ke sana gitu. Oke. Berarti untuk saat ini yang simpelnya itu yang seperti Ibu buat tadi, yang frozen food tadi, misalnya satu menu aja frozen food, tapi dia sudah menyebar kemana-mana dan Ibu pun nggak repot gitu, karena kita fokus di Nah, satu menu, tapi yang menunya itu banyak gitu kan, ininya iya. bersebar semua gitu.
Karena memang repotnya itu kalau di catering seperti ini Bu ya, nggak semua bahan, nggak semua menu itu kita bisa misalnya bisa di frozen, atau nggak semua bahan yang bisa dikirim antar daerah gitu ya. Jadi agak sulit gitu. Kalau mengingat ke situnya agak sulit. Tapi kalau misalnya ada apa namanya teknik lain atau cara lain gitu. Kalau Bisa dia bertahan seperti lama itu ya. sih, iya. Jadi apa ya? Memang kalau itu perlu dicoba sih, uji coba gitu ya Bu ya. Iya. Kalau makanan ini kalau keluar kuatnya berapa lama, kalau di frozen kuatnya berapa lama. Dan karena dulu saya sempat konsultasi sama Dinkes, jadi saya tahu cara-caranya pengemasan yang baik gitu ya, penyimpanan makanan yang bagus gitu, seperti itu. Jadi tetap semua harus diuji coba, karena namanya makanan ya Bu, lari ke perut orang itu kalau ada apa-apa kan apa ya, urusannya juga ribet gitu. Panjang ya. Panjang ya Iya. urusannya gitu. Oke Bu, ini kan saya mau Mm-mm. tanya nih, kalau filet ayam dada tadi ya, dada ayam dengan salmon gitu. Mm-mm. Nah, itu kan harganya jauh tuh jomplang gitu ya. Beda gitu. Iya, Nah, Ibu tapi lebih bagus memang menyediakan itu karena filet dada ini sebenarnya kan dia tidak mengandung lemak, tidak rendah lemak ya, bukan iya tidak mengandung, betul betul betul. rendah kalori Itu dan menu itu sehat. lemaknya Ibu Mm-mm. buang semua betul-betul dia filet dada ayam gitu ya. Iya betul. Nah, Mm-mm. itu dijadikan di vakum tadi dia seperti apa Bu? Sudah dikasih bumbu kah? Nanti yang di rumah tinggal memanaskan doang gitu? Nah iya Bu, seperti itu. Jadi em, Itu saya kira-kira juga tahan ya berapa hari? kirim 3 hari, Bu? gambarnya. Itu kalau di freezer Bu, itu bisa kuat 3 bulan Bu. Oh, berarti aman dong, Bu. Berarti masih. Sebenarnya itu aman banget gitu. Jadi nah gini Bu, em, sekarang ini juga banyak orang berpikir, masih banyak ya orang berpikir ya frozen itu nggak fresh ya, misalnya nggak fresh, terus lama di plastik atau apa gitu ya. Jadi masih orang merasa banyak yang takut. Sebenarnya nggak perlu sibuk, nggak perlu takut gitu ya, karena keamanannya begini. Satu, masakannya itu sudah dimasak gitu ya, sudah Ya, dimasak matang. Nah, kedua, kemasannya itu vakum. Jadi bakterinya itu nggak masuk gitu ya, nggak ya, gampang masuk. Terus yang ketiga, pengawetannya itu pengawetan alami dari pembekuan gitu. Jadi betul. dibekukannya di atas minus 18 derajat gitu ya. Jadi benar-benar yang beku gitu. Sudah divakum, pembekuannya bagus, dan itu tahan lama gitu. Bisa kuat tahan lama. Lalu kalau nggak dibeku nih, misalnya Ibu mau, misal rencananya mau masak besok, dikeluarin nggak beku gitu ya Bu ya. Nah itu aja di luar itu, misalnya Ibu kelupaan besoknya nggak dimasak, tapi ini kondisinya masih divakum gitu misalnya makanannya. Itu di luar aja bisa 2 hari 3 hari nggak masalah Bu, karena kan memang sudah divakum ya, jadi udaranya udah keluar, bakterinya nggak cepat masuk gitu. Nah untuk kemasan vakum itu sendiri, plastik sendiri itu aman gitu. Jadi bisa, kalau saya tuh sistemnya gini Bu, untuk menghangatkan itu Ibu nggak perlu buka bungkusannya. Jadi sama kemasannya itu nih, rebus air, didihkan air. Jadi kemasannya sama kemasannya dimasukin aja gitu Bu, direbus gitu. 5 Plastiknya menit tadi, nggak cukup. apa-apa, Bu. Iya, itu nggak apa-apa. Itu. Karena itu pun saya sudah banyak survei ya, maksudnya banyak tanya-tanya gitu ya. Nih kemasan ini aman nggak? Apa ini bagaimana ini gimana? Memang emang diperuntukkan buat seperti itu gitu loh. Memang apa namanya, dia Food grade tahan ya, Bu. dengan, iya dia tahan dengan panas yang berapa derajat, dia tahan dengan dingin yang berapa derajat gitu. Jadi aman gitu, banyak
banyak di luar negeri pun, saya waktu itu dulu pernah ke Jepang, ke Singapura, dan kemasannya sama seperti itu. Dan mereka praktis, udah tinggal kalau masukin ke microwave, kalau misalnya nggak ada microwave, dia bisa rebus gitu. Plastiknya dimasukin, udah 5 menit mereka angkat, buka, langsung tuang ke nasi gitu. Wah, praktis, udah enak sebenarnya. Nah, kalau di sini masih banyak yang takut seperti itu, Bu. Jadi Iya. itu pun kendala gitu. Berarti hal-hal Kita harus seperti itu ngasih juga harus edukasinya diedukasi ya, gitu. Bu? Ya, betul betul, kita harus ngasih edukasinya. Dan makanya nih saya bilang Ibu Nur udah bantu saya nih gitu. Ini jadi saya berkesempatan untuk ngasih edukasi itu gitu, Bu. Oke. Nah, next Mm-mm. juga nanti Ibu Widya bisa buat podcast nih, buat misalnya khusus untuk makanan ini, healthy food gitu. Tapi ya Oh iya, iya memang ide juga tuh, Bu. Saya sebenarnya sudah ada yang minta sih gitu, Bu, bikin dong ini begini. Tapi sekarang ini karena itu tadi, Bu, saya mulai lagi dari awal, karyawan tetapnya belum ada, jadi semua masih dikerjakan sendiri gitu. Jadi waktunya sih, Bu, sebenarnya. oh, Jadi mau satu-satu ditata dulu gitu. iyalah step by step, tapi pelan-pelan nanti bakal. Iya, iya betul, Karena Bu. kan kita nggak bisa kerja sendiri, Bu, harus kolaborasi, harus sinergi, ya kan? Nah, iya betul Bu, itu yang lebih penting. Nggak ada yang bisa kerja sendiri lah ya gitu. Oke. Bisnis sendiri tuh nggak ada. Wah, terima kasih banyak nih Bu Widya atas Ya, sharing-sharingnya. sama-sama Bu Kira-kira Nur. apa Iya. nih lagi yang mau disampaikan ke sahabat Cahaya untuk closing statement di sore di pagi ini? Em, Kalau untuk saya sih cuma dari pengalaman saya ini ya Bu ya. Mhm. Pengalaman saya yang pindah-pindah, lalu yang pandemi panjang seperti ini. Pesan saya hanya jangan kehabisan ide, udah itu aja. Jadi, Berarti harus tetap kreatif ya, eee, Bu? ya betul Bu, karena, kalau, pengalaman saya yaitu kalau kita nggak kreatif, kita nggak bisa bertahan gitu Bu. Jadi banyak belajar gitu kan. Nah, misal kayak catering catering harian itu kurang, akhirnya orang minatnya ke nanya-nanya menu sehat, saya oke. Nah, ya jadi kan dari situ, oh ya menu sehat, oh ya belajar lagi begini-gini. Terus nanti menu sehat juga udah berkurang, saya lagi mikir kira-kira nih untuk sementara biar jalan apa nih ya gitu. Frozen food gitu kan. Jadi harus selalu ada ide gitu. Nanti kita tinggal kita bandingkan kira-kira mana nih peluangnya yang benar-benar mau diambil. Itu aja sih, Bu. Berarti tetap harus jeli melihat peluangnya, Bu. Iya, betul betul. Oh ya, satu lagi nih Bu, Iya, pertanyaan yang betul. tadi kelupaan. Kalau misalnya nih, kalau di Medan itu kan ada cateringnya dia bulanan, jadi 1 bulan itu kita berlangganan gitu, setiap hari diantar ke rumah. Oh iya, iya Di betul betul. di tempat di Bogor ada nggak seperti itu Bu? Saya pun seperti itu, Bu. Jadi yang dibilang catering harian itu, yang Hmm. catering langganan gitu. Oh berarti Jadi dia memang udah berlangganan ya, setiap iya bulan. betul. Itu setiap bulan. Jadi tetap jadi kita antar setiap hari Hmm. dan ada macam-macam Bu dibayar. Misalnya bayarnya ada yang mingguan, tapi dia berlangganan. Tuh, Ada yang bayarnya 2 mingguan, ada ya. yang bayarnya 1 bulan gitu. Jadi menurut saya kalau soal itu sih nyamannya customer aja. Yang penting Hmm. apa ya namanya kita Saling punya percaya. SOP-nya betul Ya. gitu. Jadi bayar di muka, mereka nggak keberatan, ya udah gitu. Wah, terima Mm-mm. kasih banyak nih Bu Widya. Pastinya sahabat Cahaya banyak mendapat insight dan masukan. Wah, ternyata ini bisa jadi sebuah ide nih. Aku bakal mau buat nih gitu. Oke. Iya, iya. Eh, Semoga sahabat Cahaya sukses semua ya. Bu Nur Oke. sukses, kita semua sukses. Sukses. Semangat, semangat. Terima kasih banyak Bu Widya atas sharing-sharing Terima kita kasih hari ini. banyak, Bu Nur. Demikian tadi sahabat Cahaya, bincang-bincang kita sharing-sharing bersama Ibu Widya.
Jangan lupa untuk yang daerah Bogor, silahkan tuh pantengin terus Widya Wajan. Ada nomor handphonenya Bu yang bisa dihubungi untuk mana tahu nih mereka mau kolaborasi atau mau pesan atau mau apa ya, mau pesan Bisa. gitu. Oke Bu, hubungi saya Eka atau Ibu Widya. Saya biasa jadi panggilnya Widya sih. Eka juga boleh. Jadi di nomor 08 13 0813 14 14 230 230 230. 230. Wah, cantik nomornya. Kalau Instagramnya Bu, ada Instagramnya? Instagramnya ada Witswajan. Wits Wajan. Whisky, Eko, Delta. Pokoknya Terus searching Z, aja ya, Wits Z. Wajan, nanti ketemu ya. Nggak akan Ya, ada yang lain. Witswajan pasti keluar deh. Iya, Karena iya. namanya itu Di unik, IG, nggak ada FB-nya yang lain nggak pakai gitu. Iya. Oke. Di FB ada, IG ada. Oke. Gitu. Nanti kita bisa saling-saling follow ya Bu ya. Oke. Iya. Untuk sahabat Siap, saya di Bu. Bogor yang pengen masakan Bu Widya, silahkan rasakan, silahkan hubungi ke nomor yang tadi. Demikian sahabat cahaya semuanya, kita sudah berbincang singkat dan sepertinya banyak masukan yang didapatkan dari hari ini. Semoga mendapatkan inspirasi baru bagi sahabat yang ingin buka usaha, apapun itu, kita sebagai wanita harus kreatif. Melihat peluang, jeli, tantangan itu bakal ada, tapi kalau kita hadapi dengan hati legowo, ikhlas, pasti semuanya bisa dihadapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.